Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today your time to have English class, and this meeting you will have new material that's about grammar, and we are going to talk about singular and plural nouns. Sebelum saya menerangkan lebih jauh, jadi akan saya terangkan sedikit apa sih singular and plural nouns itu. Jadi kita lihat dulu dari nouns-nya. Jadi noun sendiri itu kan artinya adalah kata benda. Nah, untuk singular dan pluralnya itu, singular itu berasal dari kata single yang artinya sendiri, maka singular noun itu artinya kata benda tunggal. Sementara untuk yang plural nouns di sini adalah plural itu adalah jamak, maka diartikan sebagai kata benda jamak. Nah, mari kita kupas satu persatu. Perhatikan. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah noun atau kata benda. Jadi contoh-contoh yang akan saya berikan nanti hanya kata benda, bukan kata kerja, bukan juga kata keterangan. Ya, perhatikan. Untuk noun atau kata benda sendiri itu meliputi 3 hal. Ada yang pertama tempat. Tempat ini contohnya yaitu tourism place, misalnya tempat wisata, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua things atau benda. Benda itu contohnya meja, kursi, buku dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada ide. Ide di situ bisa misalnya janji, appointments dan lain-lain, ya. Oke, kita masuk selanjutnya ke kategori. Perhatikan ada beberapa kategori di sana. Yang pertama tentang penambahan pada umumnya. Jadi kalau misalnya kata benda tunggal, contohnya meja gitu ya. Nah, di sini secara umum kata benda jamak ditambahkan s di akhir kata bendanya. Ya, kita masuk ke contoh, misalnya itu pencil, ya. Di sini pencil, perhatikan. Nah, ketika dia berubah menjadi bentuk yang jamak atau lebih dari satu, maka kita tambahkan s di akhir kata ini. Kemudian yang kedua ada cup, ya. Cup ini bentuk tunggalnya, kita tambahkan s untuk bentuk jamaknya. Oke, ini yang secara umum. Kemudian untuk kategori yang kedua, tambahkan es. Untuk kata benda berakhiran, perhatikan ini adalah exception atau pengecualian. Khusus untuk kata benda yang berakhiran ch, x, ss atau s. Nah, itu ditambahkan es di belakangnya, bukan s lagi. Contohnya misalnya kotak, in English is box. Box di sini berakhiran x, maka ketika dia bentuknya jamak kita tambahkan es, yakni boxes. Oke. Yang selanjutnya adalah watch atau jam tangan. Dia tunggal watch, kemudian ketika dia bentuknya jamak kita tambahkan es menjadi watches. Oke. Oke. Selanjutnya untuk kategori yang ketiga, kata benda yang berakhiran f atau ef, maka huruf F-nya diganti V dan tambahkan ES di akhir kata benda tersebut. Jika kalian itu sulit untuk memahami deskripsinya saya, maka langsung perhatikan di contoh ya. Ini saya ambil contoh yaitu istri, in English is wife. Perhatikan akhirannya yaitu FA di sini ya. Kemudian jika dia bentuknya jamak, maka FA-nya dirubah menjadi huruf V di sini. Kemudian kita tambahkan ES. Ya, jadi bentuk jamaknya seperti ini. Contoh kedua ada wolf. Di sini diakhiri dengan huruf F, maka huruf F-nya berubah menjadi huruf V, kemudian ditambahkan ES untuk bentuk jamaknya seperti itu. Oke. Kemudian kita berlanjut ke kategori keempat. Nah, untuk yang keempat ini kata benda yang berbeda bentuk dari
dari tunggal ke jamaknya. Jadi ini harus dihafalkan karena tidak hanya sekedar menambahkan S atau ES, melainkan dia berubah bentuk, berubah total ya. Contohnya, misalnya kita ambil contoh anak dan anak-anak, kan berbeda ya. Kalau anak satu, anak-anak yaitu lebih dari satu. Nah, kalau anak di sini hanya child aja. Pronounnya atau pelafalannya pun berbeda. Jadi perhatikan di sini ada child, ini anak jumlahnya satu. Kemudian jika dia jamak, maka dia jadi children. Ya, jadi berbeda kan? Tidak ada S atau ES-nya di sini. Oke, sekali lagi untuk pelafalannya pun berbeda. Child, children, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ambil contoh tikus satu dan lebih dari satu. Jika tikusnya jumlahnya satu atau tunggal, di sini mouse, oke. Yang selanjutnya, jika dia bentuknya jamak, berubah bentuk menjadi miss. Ya, jadi berbeda juga cara membacanya. Jika tunggal mouse, jika jamak miss, seperti itu. Oke, semakin menuju ke arah yang lebih sedikit perlu diperhatikan dan dihafalkan ya. Nomor 5, kata benda yang terdapat konsonan sebelum huruf Y, maka huruf Y-nya berubah menjadi I dan tambahkan ES di akhir kata benda tersebut. Ya, perhatikan. Di sini diakhiri dengan huruf Y, ya kan? Yang dimaksud dengan penjelasan ini sebelum Y, jadi sebelum Y, saya ulang ya. Jadi perhatikan untuk contohnya baby di sini diakhiri dengan huruf Y, ya kan? Sebelum huruf Y terdapat konsonan, maka huruf Y-nya ini berubah menjadi huruf I dan kemudian ditambahkan ES. Nah, untuk yang keenam ini hampir mirip ya, antara nomor 5 dan 6 ini satu kesatuan. Kata benda yang terdapat vokal, nah perhatikan di sini ada konsonan, yang di sini vokal. Sebelum Y tambahkan S saja di akhir kata benda tersebut. Nah, perhatikan contoh antara baby dan toy di sini ya. Jadi kalau baby sebelum Y ada huruf konsonan yakni B. Jika sebelum yang toy ini sebelum Y ada huruf vokal O ya. Jadi ini perbedaannya ketika ada konsonan dia berubah bentuk menjadi I Y-nya. Tapi kalau sebelum Y ada vokal maka tidak berubah bentuk, langsung ditambahkan S saja. Seperti itu anak-anak. Ya, oke, skip. Oke, kita tinggal 2 penjelasan lagi ya, tetap semangat. Kita lanjutkan untuk yang nomor 7, kategori ke-7. Perhatikan di sana ada kata benda berakhiran O yang tidak ada aturan atau ketentuannya. Ya, jadi ini yang kata-kata tertentu. Jadi exception atau pengecualian ya. Ada 2 kata. Nah, pengecualiannya itu di sini saya tulis kata-kata yang biasanya muncul di kehidupan sehari-hari ya. Namun dia itu memiliki suatu pengecualian di mana tidak mematok karena diakhiri O pasti dia akan ditambahkan S, seperti itu tidak. Jadi ini sudah ketentuannya dari sana. Untuk kentang atau potato di sana walaupun dia diakhiri O dia ditambahkan ES. Dan untuk memo sama ya, tapi tambahannya hanya S. Jadi ini dihafalkan saja. Oke, selanjutnya nomor 8, kata benda yang mempunyai bentuk yang sama ya dengan bentuk tunggalnya. Jadi bentuk tunggalnya apa itu sama dengan bentuk jamaknya, alias tidak ada perubahan. Apa sajakah itu? Jadi sheep ya, ada deer, ada series dan spesies. Ini sheep, walaupun dia sheepnya itu lebih dari satu tetap tidak pakai S.
Dan yang selanjutnya ada dir, seperti itu juga. Series walaupun bentuknya hanya satu, kalau misalnya kalian itu mindsetnya es itu pasti jamak, tapi untuk series ini tunggal dan jamak sama. Begitu juga dengan spesies. Okay students, it is clear about my explanation. So let's try to understand my explanation more. Jadi tolong diulas kembali, diputar kembali sampai paham sekali ya. Harapan saya kalian benar-benar memahami bab ini. Okay, I think enough for this meeting. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.